Baik, perkenalkan nama saya John Nehemia, kelas B pagi, NIM 3220101112, makul Pancasila, dan tema yang akan saya bahas adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti basis dan fundament, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan rakyat, serta adil yang merupakan penganut dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi bertata negara pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofis groundslide bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggaraan negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewangarji, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting atau baik atau senonoh dari kata sila. Ini dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh, dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keseluruhan sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau besar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolak ukur, penyaring atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat, istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPKI pertama, sidang penelitian 9, sidang BPKI kedua, yaitu serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama, sidang penelitian 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato Profesor Muhammad Yamin berisikan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo menyatakan gagasannya tentang rumusan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya itu terdapat beberapa susunan terkait 5 asas lagi dasar negara Indonesia, yaitu nasionalisme atau kebangkitan nasional, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sebagai konstitusi di Indonesia sejak dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimasukkan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa membuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Sedangkan sila-sila lainnya membuat dimensi horizontal dari 3 segi kehidupan nasional itu. Keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal. Karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditemakan oleh rektor Tuhan atau hakikat Tuhan. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup
bangsa Indonesia. Sejak dahulu Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi harga Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas atau sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai filsafat hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Sila-sila Pancasila ini tidak statis, akan tetapi dinamis dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara, karena tata bernegara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sikap, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tegak menonjol satu atau beberapa sila saja. Dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila dan tersebut itu dalam kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika ada perkataan yang tidak menyenangkan dan ada perkataan yang tidak sesuai, saya minta maaf dan terima kasih.